Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami mahasiswa PBG Berjabatan 2022 Prodi Pendidikan IPA Offering. Pada kesempatan ini, kami akan membahas mengenai diferensiasi produk pada pembelajaran untuk memenuhi tugas mata kuliah pembelajaran berdiferensiasi. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang terdiri dari Bestari Atmadiwati, Dewi Rina Kusnaningsih, Dian Puji Lestari, Farah Alia Gawi Sangkar, dan Wiraditya Yudianti. Pembelajaran berdiferensiasi. Menurut Tomlinson 2001, pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar peserta didik sebagai individu. Atau bisa dikatakan juga bahwa pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang memberi keleluasaan dan mampu mengakomodir kebutuhan peserta didik untuk meningkatkan potensi dirinya sesuai dengan kesiapan belajar, minat, dan profil belajar peserta didik yang berbeda-beda. Tomlinson juga menyatakan pembelajaran berdiferensiasi memiliki 4 ciri, yaitu yang pertama, pembelajaran berfokus pada konsep dan prinsip pokok, harus berfokus pada kompetensi dasar pembelajaran. Yang kedua, evaluasi kesiapan dan perkembangan belajar peserta didik diakomodasi ke dalam kurikulum. Di sini perlu adanya pemetaan kebutuhan peserta didik, kemudian dimasukkan ke dalam strategi pembelajaran. Yang ketiga, pengelompokan peserta didik dilakukan secara fleksibel. Misalnya, bisa secara mandiri, berkelompok berdasarkan tingkat kecerdasan, berkelompok berdasarkan modalitas belajar, dan lain-lain. Yang keempat, siswa secara aktif bereksplorasi di bawah bimbingan dan arahan guru. Pembelajaran berdiferensiasi ini berpusat pada siswa. Strategi pembelajaran berdiferensiasi. Strategi pembelajaran berdiferensiasi adalah tindakan yang dilakukan dalam pelaksanaan pembelajaran diferensiasi dengan memperhatikan kegiatan pembelajaran yang dapat mengakomodasi siswa sesuai dengan kebutuhan dan profil belajarnya. Menurut Ati Siti Maryam 2021, dalam pembelajaran berdiferensiasi setidaknya ada 3 aspek, di antaranya 1. Diferensiasi konten, 2. Diferensiasi proses, 3. Diferensiasi produk. Dan Suprayogi 2022 menambahkan bahwa lingkungan belajar juga memberi pengaruh pada peserta didik yang meliputi pengaruh fisik, sosial, dan intelektual. Diferensiasi produk. Produk merupakan hasil suatu pekerjaan murid yang ditunjukkan kepada murid. Produk ini harus mencerminkan pemahaman murid yang berhubungan dengan tujuan pembelajaran yang diharapkan. Cara mendiferensiasi produk dapat dilakukan dengan berbagai cara, dengan mempertimbangkan kebutuhan belajar murid terlebih dahulu sebelum memberikan penugasan produk. Diferensiasi produk meliputi 2 hal, yaitu memberikan tantangan atau keragaman dan memberikan murid pilihan bagaimana mereka dapat mengekspresikan pembelajaran yang diinginkan. Sehingga produk dapat disusun secara individu maupun berkelompok sesuai dengan kebutuhan pembelajaran. Adapun wujud dari produk dapat berupa karangan, tulisan, hasil tes, pertunjukan, presentasi, pidato, rekaman, diagram, dan sebagainya. Menurut Haiman Faiz 2022, peran guru sangat penting untuk menentukan ekspektasi siswa. Di antaranya, yang pertama, menentukan indikator pekerjaan yang ingin dicapai. Yang kedua, dalam produk tersebut konten harus muncul. Yang ketiga, merencanakan proses pengerjaannya. Dan yang keempat, merancang output yang diharapkan dari produk tersebut. Bentuk-bentuk produk yang dapat diaplikasikan kepada peserta didik. Yang pertama, berdasarkan minat. Nah, berdasarkan minat ini dapat dibagi menjadi 3, gemar menulis, gemar bercerita, dan gemar menggambar. Untuk produk gemar menulis dapat berupa cerita, pantun, slogan, ataupun puisi. Selanjutnya, untuk gemar bercerita dapat digunakan menggunakan video, presentasi, ataupun podcast. Dan untuk siswa yang gemar menggambar dapat berupa poster atau infografis.
Selanjutnya mengenai bentuk produk berdasarkan kesiapan belajar. Jadi, berdasarkan kesiapan belajar, dalam kelas dapat dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama, kelompok baru berkembang, yang kedua, kelompok sedang berkembang, dan yang ketiga, kelompok yang sudah mahir. Jadi, untuk yang kelompok baru berkembang, dapat digunakan produk menampilkan laporan analisis satu buah data melalui tabel sederhana. Yang kedua, kelompok sedang berkembang dapat menggunakan produk menampilkan laporan analisis 2 buah data menggunakan bentuk diagram. Bisa bentuk diagram garis, batang, ataupun yang lainnya. Nah, yang ketiga, kelompok yang sudah mahir dapat diberikan tugas menampilkan laporan analisis 2 buah data menggunakan berbagai bentuk diagram seperti lingkaran, batang, ataupun garis. Jadi tidak hanya satu macam saja, tetapi berbagai macam yang digunakan. Selanjutnya, bentuk produk dapat ditentukan berdasarkan gaya belajar. Nah, kita tahu bahwa gaya belajar itu dapat terbagi menjadi visual, auditory, ataupun kinestetik. Nah, untuk peserta didik yang gaya belajarnya yang visual nih, dapat menggunakan produk poster ataupun komik atau gambar cerita atau sejenisnya. Nah, untuk yang peserta didik auditory itu dapat ditugaskan menggunakan video pendek ataupun podcast. Nah, untuk yang gaya belajar kinestetik dapat menggunakan produk role play atau bermain peran yang dapat ditampilkan di depan kelas ataupun demonstrasi mengenai pemahaman dari materi pembelajaran yang telah dipahami siswa. Poin selanjutnya mengenai cara mendiferensiasi. Jadi ada beberapa cara yang dapat dilakukan guru untuk merancang pembelajaran diferensiasi produk. Yang pertama, dapat mempertimbangkan kebutuhan belajar murid terlebih dahulu sebelum memberikan penugasan produk. Yang kedua, menentukan penugasan produk dengan mempertimbangkan karakteristik dari materi. Yang ketiga, mempertimbangkan beban kesulitan penugasan produk, apakah dapat dilakukan individu ataupun secara kelompok. Dan yang keempat, penugasan produk harus mewakili pemahaman siswa mengenai materi pembelajaran yang telah diberikan guru. Selanjutnya yaitu langkah pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama, tentunya guru harus menyampaikan tujuan pembelajaran. Hal ini agar siswa dapat memiliki pandangan tentang pembelajaran yang akan dilakukan pada hari itu. Kemudian yang kedua yaitu guru memetakan peserta didik berdasarkan diagnosis kebutuhannya. Seperti contoh, guru melakukan dan membentuk kelompok siswa dengan berdasarkan kemampuan akademiknya, minat maupun gaya belajarnya. Yang ketiga yaitu peserta didik berdiskusi guna menentukan konsep dan jenis produk yang akan dibuat. Jadi sebelum melakukan kegiatan ini, guru memberikan penugasan kepada siswa untuk didiskusikan secara bersama dan menghasilkan produk yang nantinya akan disepakati dalam bentuk apapun. Kemudian yang keempat yaitu peserta didik secara berkelompok membuat produk sesuai dengan konsep dan jenis yang telah disepakati, seperti contoh dalam bentuk laporan, dalam bentuk PowerPoint, infografis, musik, dan lain sebagainya. Langkah yang kelima yaitu peserta didik menampilkan produk yang telah diselesaikan di depan guru dan teman lainnya. Sehingga pada kegiatan ini, setiap kelompok harus mempresentasikan hasil yang telah diselesaikan di hadapan guru dan teman. Kemudian langkah yang keenam yaitu guru dan peserta didik lainnya mengomentari hasil produk dari kelompok yang presentasi. Di sini akan terjadi forum diskusi, baik antara guru dengan siswa dan siswa dengan siswa lainnya. Dan langkah yang terakhir yaitu guru memberikan penilaian terhadap hasil produk yang telah ditampilkan. Jadi guru memberikan penilaian terhadap kelompok yang presentasi maupun dalam hal menjelaskan produk berbentuk laporan, video, PowerPoint, infografis, dan lain sebagainya.
Selanjutnya adalah implementasi dalam pembelajaran IPA. Contohnya, di dalam pembelajaran IPA adalah tentang materi pencemaran lingkungan. Guru menggunakan mode pembelajaran problem-based learning, sehingga nantinya peserta didik akan memberikan solusi dari permasalahan pencemaran dengan membuat suatu produk. Guru memberikan contoh kasus pencemaran lingkungan untuk didiskusikan peserta didik di dalam kelompoknya. Nah, sebagai outputnya, peserta didik dibebaskan untuk mengekspresikan hasil diskusi berupa solusi dari kasus permasalahan sesuai dengan minat dan kreativitas masing-masing kelompok. Di antaranya dapat berupa video, poster, infografis, lagu, puisi, dan pantun. Kemudian masing-masing kelompok diminta untuk mempresentasikan hasil produk kelompoknya. Poin yang selanjutnya adalah sistem penilaian diferensiasi produk. Menurut Tomlinson, dijelaskan bahwa prinsip penilaian pada pembelajaran berdiferensiasi adalah dengan berdasarkan kriteria yang sudah ditentukan oleh guru, bukan penilaian yang berdasarkan norma. Adapun dalam hal ini, terdapat dua jenis penilaian, yaitu penilaian sumatif yang dilaksanakan di akhir bab atau subbab, dan penilaian formatif yang dilaksanakan selama proses pembelajaran. Adapun dalam konteks pembelajaran diferensiasi, dalam hal ini diferensiasi produk, melalui pilihan produk yang sesuai dengan kebutuhan belajar peserta didik, guru selanjutnya menentukan kriteria penilaian dalam rubrik yang diantaranya meliputi kualitas produk yang diharapkan, kemudian ketepatan konten materi yang disajikan, proses pengerjaan produk, dan sikap selama proses pengerjaan produk berlangsung. Terdapat 3 penilaian yang dapat diterapkan dalam pembelajaran dengan menggunakan strategi diferensiasi produk. Yang pertama adalah penilaian kognitif. Dalam hal ini, guru dapat menyiapkan rubrik penilaian untuk menilai ketepatan dan kesesuaian konten materi di dalam produk dari peserta didik untuk disesuaikan dengan capaian pembelajaran. Kemudian yang kedua adalah penilaian sikap. Guru dapat menilai sikap pada saat proses pembuatan karya atau produk dari peserta didik, misalkan dalam aspek kerjasama, tanggung jawab, dan disiplin dalam kelompok. Dan yang ketiga adalah penilaian keterampilan. Dalam hal ini, keterampilan dapat disesuaikan dengan produk yang telah dikembangkan berdasarkan minat dari peserta didik, dapat meliputi kreativitas dan kualitas dari produk yang disajikan. Berikut adalah contoh gambar ilustrasi yang menjelaskan tentang kegiatan diferensiasi produk, di mana siswa diberikan kebebasan untuk membuat karya, bisa dalam bentuk biografi, kemudian video, ataupun komik. Dalam hal ini, maka selanjutnya guru merancang rubrik penilaian, dapat berupa penilaian kognitif untuk menilai ketepatan isi dan konten materi dari produk peserta didik. Selain itu juga merancang rubrik penilaian video, biografi sesuai dengan produk yang ditampilkan dengan memberikan indikator-indikator. Misalkan dalam hal ini pada rubrik penilaian video terdapat indikator kejelasan suara, kemudian kreativitas editing. Kemudian pada rubrik penilaian biografi dapat ditampilkan indikator kerapian penulisan, kebenaran konten, dan penggunaan EYD. Adapun dalam prinsip penilaian diferensiasi produk, yaitu mengutamakan pemahaman peserta didik sesuai dengan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.